Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru 2026. Semoga berkat-berkat surgawi akan selalu dilimpahkan kepada kita semua di tahun yang baru ini. Hari ini adalah hari yang pertama, dan kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan sebagai kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk renungan kita sepanjang tahun ini dengan tema besar, jangan kita melupakan sejarah, ditulis oleh George R. Knight. Dan untuk hari yang pertama di tahun yang baru ini, tanggal 1 Januari, renungan kita berjudul Batu Kenangan. Ayat inti Yosua 4 ayat yang ke-20 sampai 22. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Batu-batu itu bukanlah sembarang batu. Setiap batu memiliki makna khusus. Itu adalah batu-batu peringatan, batu-batu sejarah. Batu-batu itu sebenarnya adalah jenis batu biasa, seperti jutaan batu lainnya di perbukitan Palestina. Namun, ke-12 batu ini menunjuk pada sesuatu. Itu mengingatkan kembali kepada pimpinan Allah dalam pengalaman bangsa Israel. Alkitab adalah buku sejarah yang didasarkan pada serangkaian peristiwa yang dimulai dengan penciptaan dan munculnya dosa, lalu berlanjut hingga perjanjian Allah dengan Abraham, keluaran, penawanan dan pemulihan Israel, penjelmaan dan kelahiran Yesus dari seorang perawan, kehidupannya yang tanpa dosa dan kematiannya di kayu salib, kebangkitan dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, Alkitab adalah buku pengingat akan tuntunan ajaib Allah atas umatnya. Ketika gereja kehilangan makna dari pengingat itu, maka mereka berada dalam masalah, terombang-ambing dari tambatannya, dan mereka telah kehilangan arah. Dalam ranah Yahudi Kristen, kehilangan arah dimulai dengan melupakan masa lalu, lebih khusus lagi melupakan tuntunan Allah di masa lalu. Bila itu terjadi, orang Kristen kehilangan rasa memiliki identitas diri, dan dengan kurangnya identitas diri, maka misi dan tujuan pun sirna. Lagi pula, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda dalam kaitannya dengan rencana Allah, apa yang dapat Anda katakan kepada dunia? Sejarah Kristen dipenuhi dengan kelompok-kelompok keagamaan yang telah melupakan asal-usul mereka, dan akibatnya mereka kehilangan arah untuk masa depan. Dan melupakan hal ini merupakan godaan yang sangat nyata bagi Adventisme. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Ellen White yang sudah lanjut usia mengingatkan para pembacanya tentang topik tersebut. Ia menulis, dalam meninjau kembali sejarah masa lalu kita, setelah melalui setiap langkah kemajuan hingga keadaan kita saat ini, maka saya dapat berkata, puji Tuhan. Ketika saya melihat apa yang telah Tuhan lakukan, saya dipenuhi dengan kekaguman dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut dengan masa depan, kecuali jika kita melupakan jalan Tuhan yang telah menuntun kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu. Seperti yang akan kita lihat dalam perjalanan kita melalui sejarah Adventisme tahun ini, gereja kita memiliki batu-batu kenangannya sendiri. Bila kita mengabaikannya, maka resikonya akan kita tanggung sendiri. Tuhan Yesus menolong kita memaknai firman yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di kaki salib-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau karena penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh ada di hari pertama di tahun ini. Biarlah Engkau akan tetap melimpahkan sukacita di tengah-tengah kami. Perjalanan iman kami di tahun ini akan kami mulaikan dengan kekuatan yang Tuhan mau anugerahkan. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami dan rencana kami ke dalam tangan-Mu.
Tuntunlah kami ke dalam segala kebenaran. Apa saja yang kami jumpai itu kami kerjakan. Biarlah kami boleh kerjakan dengan segenap hati, karena kami sedang bekerja untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati semua keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka sedang lakukan, biarlah mereka diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Apapun yang mereka lakukan berhasil. Kalaupun ada tantangan di hadapan kami tahu Tuhan selalu di pihak orang-orang benar dan selalu membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua di hari ini, bahkan di tahun yang baru ini. Karena hamba berdoa, memohon berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.